Mengejutkan, Jenderal Gatot harus menolak penghargaan Bumi Mahaputra dari Jokowi. Posisi Gatot jelas sangat dilematis. Sangat ironis bila Jenderal Gatot bersedia menerima penghargaan dari sebuah rezim yang memenjarakan para aktivis yang berjuang bersamanya di KAMI. Sebagai seorang komandan, Jenderal Gatot pasti sadar tengah dipisahkan dari pasukannya. Jenderal Gatot sedang dilumpuhkan, kekuatannya sedang dilucuti. Sikap ini bisa meruntuhkan moral, sekaligus memecah belah kekuatan kami. Sebaliknya, bila menolak, Jenderal Gatot benar-benar menunjukkan sikap berdiri diametral berhadapan dengan pemerintah. Resikonya, pemerintah bisa bertindak lebih keras. Sangat mungkin Gatot sendiri yang akan menjadi target utamanya. Jenderal Gatot akan mendapat bintang Mahaputra. Kabar cukup mengejutkan itu muncul dari cuitan Menko Polhukam Mahfud MD. Tanggal 10 dan 11 November 2020, Presiden akan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional atau PN dan bintang Mahaputra BM. Yang dapat gelar PN antara lain SM Amin dan Sukanto. Yang dapat BM antara lain Gatot Nurmantio dan Arif Hidayat. Tweet Mahfud MD melalui Twitter Selasa 3 November. Penghargaan ini tentu saja menimbulkan spekulasi politik dan menjadi pembahasan paling seru di media. Di media sosial, analisisnya lebih seru lagi. Bebas merdeka. Mulai dari yang masuk akal sampai yang paling tidak masuk akal. Namun, bila diamati, sebagian besar melihat penghargaan ini dengan pandangan curiga. Gatot bagaimanapun, saat ini harus dilihat sebagai figur pemimpin kelompok oposisi yang paling vokal dan diperhitungkan, yaitu Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Bersama mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Samsudin dan Ketua Umum Komite Kita NU 1926, Profesor Rohmat Wahab, Jenderal Gatot menjadi presidium kami. Gatot sering bersuara keras terhadap pemerintah dan pasang badan keberadaan kami. Secara terbuka, Jenderal Gatot menyatakan pemerintah saat ini dikendalikan oligarki, kekuasaan yang dikendalikan sekelompok orang dengan topeng konstitusi. Pada deklarasi kami di Tugu Proklamasi tanggal 18 Agustus, Gatot dengan lantang menyatakan akan bertanggung jawab secara pribadi bila ada konsekuensi hukum. Pada deklarasi kami di Bandung, Gatot juga menantang aparat keamanan bila dianggap makar. Sejak itu aktivis Gatot bersama kami dihalang-halangi dan dibubarkan oleh polisi. Yang paling menggegerkan terjadi di Surabaya. Sejumlah pengunjuk rasa menghadang kegiatan kami. Polisi bertindak lebih jauh. Seorang perwira menengah dari Polda Jatim masuk ruangan, menghentikan Gatot yang tengah berpidato. Belakangan terungkap, pengunjuk rasa mengaku sebagai massa bayaran. Tidak cukup hanya sekedar menghalang-halangi dan membubarkan kegiatan. Polisi bertindak semakin keras. Sejumlah petinggi kami, Jumhur Hidayat, Syahganda Nenggolan, dan Anton Permana ditangkap. Di beberapa daerah, aktivis kami juga harus berurusan dengan polisi. Ketua Komite Eksekutif kami, Ahmad Yani, semula juga mau ditangkap polisi. Namun, urung karena Ahmad Yani menolak dan melakukan perlawanan. Belakangan, Ahmad Yani dipanggil kembali Bareskrim Polri dengan status sebagai saksi. Belum jelas bagaimana status Ahmad Yani. Apakah hanya sebatas saksi atau statusnya ditingkatkan menjadi seorang tersangka? Inilah tekanan terhadap Gatot. Penangkapan para tokoh kami itu selain sebagai pengembosan gerakan, juga untuk memberi tekanan secara psikologis dan menakut-nakuti Jenderal Gatot Nurmantio. Dalam program ILC TV One, Karni Ilyas pernah menanyakan hal itu. Apakah Gatot takut? Dengan lugas, Gatot menjawab tidak takut. Sebagai mantan Panglima TNI, Gatot mengaku tidak bisa membayangkan
Apa dampaknya secara psikologis bagi prajurit TNI dan para juniornya biar dia tunduk pada tekanan? Ketika para aktivis kami ditangkap, Gatot juga bersikap santai. Dengan lantang, ia meminta agar tidak dikasihani. Mereka aktivis yang sudah teruji dan tahu konsekuensi dari perjuangannya, ujar Jenderal Gatot. Jadi, dalam konteks itu, penganugerahan Bintang Mahaputra kepada Gatot dapat dilihat sebagai upaya lain untuk menundukkan Jenderal Gatot. Tidak mempan ditekan dengan jalan keras, Gatot coba dirangkul. Penghargaan ini semacam gula-gula atau suaka politik terhadap Gatot. Pendekatan stick and carrot, tongkat pemukul dan wortel. Walaupun momentumnya diberikan bersamaan dengan peringatan Hari Pahlawan, namun penghargaan itu terkesan tiba-tiba, ujuk-ujuk. Kalau diberikan dalam kapasitas Gatot sebagai mantan Panglima TNI, mengapa harus diberikan sekarang? Gatot diganti pada bulan Desember tahun 2017. Sudah hampir 3 tahun berlalu. Pergantiannya kala itu juga terkesan mendadak. Belum waktunya pensiun. Penggantian Jenderal Gatot juga dibarengi spekulasi karena dia sering tidak sejalan dan berseberangan dengan Jokowi. Salah satunya dalam isu kebangkitan kembali PKI. Gatot kala itu memerintahkan seluruh jajaran TNI untuk menggelar nonton bareng film G30S PKI. Sebuah perintah yang terkesan menantang PDI sebagai partai penguasa sekaligus pengusung Jokowi. Pola merangkul lawan politik ini sebelumnya juga pernah dilakukan pemerintahan Jokowi. 2 orang mantan wakil ketua DPR, Fahri Hamzah dan Fadly Zon, juga mendapat penghargaan serupa. Penghargaan diberikan bersamaan peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-75 bulan Agustus lalu. Infonya juga lebih dulu dibocorkan oleh Mahfud MD. Duo F, begitu Fahri dan Fadly biasa dipanggil, selama ini selalu menyampaikan kritik keras terhadap pemerintahan Jokowi. Penghargaan ini sebenarnya biasa saja diberikan kepada para mantan pemimpin lembaga negara, namun dimanfaatkan untuk kepentingan strategi dan komunikasi politik. Bagaimana sikap Pak Gatot? Apakah dia akan menerima penghargaan itu atau menolaknya? Posisi Gatot jelas sangat dilematis. Sangat ironis bila dia bersedia menerima penghargaan dari sebuah rezim yang memenjarakan para aktivis yang berjuang bersamanya di kami. Sebagai seorang komandan, dia pasti tengah sadar dipisahkan dari pasukannya. Dia sedang dilumpuhkan, kekuatannya sedang dilucuti. Sikap ini bisa meruntuhkan moral, sekaligus memecah belah kekuatan kami. Sebaliknya, bila menolak, Gatot benar-benar menunjukkan sikap berdiri diametral berhadapan dengan pemerintah. Resikonya, pemerintah bisa bertindak lebih keras. Sangat mungkin Jenderal Gatot sendiri yang akan menjadi targetnya. Di sini, apakah Anda akan berdiri dengan Pak Jenderal Gatot?